Pak Anjas, bagaimana jadwal? Sudah oke? Oke, fix hari Jumat. Fix. Kincing dulu, Be. Ada Jum. Pak Weli, Ibu Susan, jadwal bagaimana? Sudah? Oke? Sudah, sip. Oke. Oke. Iya, corona ini. So ada lagi yang positif. Ya Allah, kamu mau bilangin. Ini lagi yang lain. Bu Yeti, Ya, jam berapa mulai ini? tunggu dulu sedikit. Ini Pak Direktur, itu saya telepon Pak Direktur ya. Jelas saya punya suara? Jelas, tapi ngapa muka ini kenapa murung?
Nyangkut saya punya kamera. Lobet HP. Pak Ahmad juga. Pak Direktur masih mau join, dia bilang. Oh, kodaan tiang. Paling sing bisa sing apa kan itu tiap nggak? Lo jadi iPhone kan anjing oyong li cerita. Tadi saya pakai ini Droid Cam lobet. Cas dulu. Sing kita nyanyi nim aja anu siswa aja. Kenapa? Nyanyi nim. Nim apa? Nim. 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 Nim ya. Bisa. Jadi ben repot sih. Nah, ini kan kosong nih, Pak. Belum ada anunya. Pas yang nambah user itu tinggal sama nimnya masuk ya. Ya, itu saya ini masih bingung ini. Karena kadang siswa tuh bilangnya apa sing nyanyi nim kan aku bingung oleh nyentong mana gitu loh. Ya, Berarti formatnya aja ya. Ya. Nama depannya pakai nim. Ya, boleh. Nama Atau belakangnya. belakangnya kasih nim belakangnya aja ambil boleh. Nanti kan kalau pencarian enak dia kalau nama depan, nama belakang juga bisa sih. Bebas yang penting ada nimnya lah. Halo? Di nama itu ya. Iya, karena kalau kayak ada yang ada nim setengah mati terus nimnya itu bisa itu mahasiswa selalu salahkan yang ada nimnya. Alih-alih di data peserta yang ada. Ini kan dia format upload. Sudah seboleh. Username-nya biarkan nim. First name-nya nim juga. Last name-nya baru nama. Cocok begitu. Nah, kita doh dia ngalih. Karena kan kita agak susah kalau di dosen kayaknya nggak muncul username-nya. Nggak muncul, makanya cuma nama aja muncul. Coba cek sini ya. Kebingungan. Mana ini yang lain ini, Be? Ya itu foto anak kirim tidak jelas. Foto ulang. Apa? Nanti dikirim ulang, Pak. Hari Sabtu jam 1. Ruang teori 3. Iya, anak kirim foto itu tidak jelas. Macam Pak itu tak jelas. Ya, ada nama aku cuma buka. Mungkin juga bak Kirim kirim yang ulang, sudah. Pak, di grup. Menelpon dulu ini dosen-dosen, Be. Pak Weli sudah? Oh, sudah. Bergabung. Terus. Anjas. Bikin kopi dulu, ngantuk.
Sudah, ini juga dosen lain belum datang. Dia belum datang. Wisnu. Bu Yati, Ya, mulai saja ya. iya. Supaya ini kan direkam juga, nanti diupload di YouTube supaya kalau Oh yang iya, oke, Jo. Terus sana ini dosen-dosen nih, biar tidak join. Dosen yang mana dulu? Itu mah nyaut. Ih, Tidak. Pak Petaman, kau hubungi dulu Pak Sukri. Ini dia tidak ada konsumsi. Nggak Pak ada konsumsi Sukri. dia rajin. Pak Petaman. Tidur ya, jam tidur ini. Mama, Itu bikin babangka ini dia. saya DPWA dilihat kemarin 18.5 ampere dari 300 sampai kerja. Itu bikin babangka dia itu. Trisno nggak jadi Kobo Junior, Trisno. Ah. Tunggu, Saprin dulu depan. Woi, kuboy rupanya. Sudah, so boleh mulai saja. Rupanya juragan teh itu. Juragan teh. Gusti Kak on dulu itu ya. Ibu Yati mulai ngapain muka ini? Nyangkut, Bu. Tak usah nyangkut-nyangkut. Lobet sampai HP. Ya, pulpen kan ada pulpen ada di bawah sampai pulpen. Sampai ya sampai pulpen. Masker itu. Nah, iya pakai masker sudah ini tahu om. Sudah mau itu. Sudah siap anu Gusti? Tunggu dulu. Katanya connect. Hah? Atau Anda tampilkan dulu saya punya edaran. Saya ada kirim di WA. Halo Pak Gusti. Halo Pak Krisno. Mana pak topinya? Topi pakai itu topi. Jangan Pak, dimarahin. Karena ini Pak Anton muka ku cuman testa yang dilihat. Mana Ibu peredaran? Dan Ibu Imelda. Tampilkan dulu saya punya edaran supaya sebelum Mana edarannya? Pak, Kirim. ada di WA saya kirim. Loh, Bukan. Itu orang ini Mbak sharing ini sudah dibaca. Besar, kelihatan. Anak akan kapan aku itu. Saya lambat. tunggu. Kelihatan. Kenapa masker? Tuh, Mbak Imelda. Oke, saya mulai saja sambil menunggu teman-teman dosen lain karena Pak Direktur lagi ada tamu di bawah. Jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Jastu. Oh, ada Pak Ketut. Jadi ini adalah rapat yang kedua sebelum pelaksanaan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Yang terhormat Bapak Pembantu Direktur 1, yang terhormat Bapak Trisno selaku Kepala Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang terhormat Pak Iketut Putra Yasa sebagai Kepala Litbang, yang terhormat Bapak Pemateri Pak Gusti Rika Permana
sebagai pemateri pada sore hari ini, yaitu tentang e-learning, karena beliau yang menjalankan e-learning dari Amik Nurmal, dan Bapak Ibu dosen yang sangat saya hormati yang telah menyempatkan hadir dalam rapat pada sore hari ini melalui virtual. Saya ucapkan lagi terima kasih. Jadi sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan menyangkut perkuliahan semester ganjil. Karena untuk perkuliahan semester ganjil ini ada dibagi dua, yaitu ada yang tatap muka, yaitu mata kuliah praktikum, kemudian mata kuliah teori dilaksanakan secara daring. Jadi ini kita sudah bahas pada rapat tanggal 14 September 2020 yang dihasilkan sebagai berikut beberapa keputusannya. Yaitu pertama, mata kuliah praktikum dilaksanakan secara tatap muka sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi ini Bapak Ibu artinya mahasiswa yang datang kuliah itu harus memakai masker selama perkuliahan berjalan untuk mata kuliah praktikum. Kemudian sebelum masuk dalam ruangan kuliah, mahasiswa, baik mahasiswa maupun dosen, harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian periksa suhu tubuh, baru bisa masuk ke ruangan itu. Dan sesuai jadwal yang saya berikan kemarin, saya sudah edarkan melalui grup WhatsApp dosen. Jadi Bapak Ibu, jika ada di jadwal itu tidak sesuai, bisa melaporkan pindah jamnya atau mau pindah harinya itu. Tetapi saya minta waktunya itu hanya sampai besok. Karena hari Kamis itu sudah saya sebarkan ke mahasiswa jadwal yang bersangkutan, jadwal yang saya telah susun sebagai prodi. Kemudian yang kedua, mata kuliah teori dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media pembelajaran yaitu e-learning, Amik Nurmal, ACID, dan Zoom meeting yang telah disediakan oleh perguruan tinggi. Jadi mengapa ini adalah hasil juga rapat antara prodi, direktur, dan pejabat yang ada di Amik, mengapa kita putuskan harus di e-learning Amik Nurmal, tidak menggunakan Zoom, bukan Zoom, menggunakan Google Classroom atau Edmodo atau aplikasi lain, karena semester kemarin itu saya tidak bisa mengecek dosen yang melaksanakan perkuliahan karena saya tidak bisa masuk atau tidak bisa join. Nah, kalau di e-learning itu saya ada hak akses ke dalam Amik Nurmal ACID untuk memastikan apakah perkuliahan berjalan dan mahasiswanya apakah dia aktif atau tidak aktif. Karena selama ini kami serahkan penuh ke dosen yang bersangkutan. Jadi tidak ditahu apakah mahasiswa ini aktif atau tidak. Nah, dengan adanya ini e-learning, saya sebagai prodi itu bisa mengecek. Jadi kalau mahasiswa hanya 50 yang hadir dari 100 mahasiswa, saya bisa menghubungi mahasiswa tersebut. Itu tujuannya, Pak. Dan bisa melihat materi yang diajarkan oleh dosen apakah sesuai atau tidak. Itu. Kemudian yang ketiga, dosen pengampu mata kuliah baik praktek maupun teori tetap
mengupload materi serta pendukung pembelajaran lainnya, video tutorial, kuis, serta tugas di e-learning Amik Nurmal AC ID. Jadi dosen-dosen pengajar atau pengampu mata kuliah wajib mengupload materi, baik dia praktek maupun teori. Gunanya apa? Gunanya untuk dilakukan monitoring proses belajar mengajar oleh prodi masing-masing. Itu. Jadi contohnya Pak Anton, mata kuliah praktek itu tetap mengupload materinya serta tugas-tugasnya mahasiswa ke e-learning gitu. Jadi mahasiswa itu kebanyakan mereka di e-learning untuk mengerjakan tugas, baik mengumpulkan juga melalui e-learning. Jadi tidak lagi merepotkan dosen. Jadi dosen sisa masuk ke e-learning untuk mengecek. Itu. Kemudian yang keempat, absen dosen dan mahasiswa telah disediakan di e-learning Amik Nurmal AC ID. Jadi tidak ada lagi absen kayak kemarin yang warna putih. Jadi materi apa yang diajarkan kan sudah jelas di materi. Sisa absen yang saya lihat nanti sebentar Pak Gusti. Nanti Pak Gusti jelaskan lebih dalamnya. 5. Untuk ketertiban dan keragaman proses belajar mengajar di lingkungan Amik Lukanggai dalam pembelajaran online akan dibagi menjadi A. Zoom dilaksanakan 8 kali dalam 1 semester, yaitu 4 kali sebelum mites dan 4 kali setelah mites dengan cara direkam. Ini untuk mata kuliah teori. Ini kalau praktek kan secara tatap muka. Jadi ini untuk mata kuliah teori yang nomor 5 ini. Dengan cara direkam sebagai bukti pembelajaran, di mana hasil bukti pembelajaran atau screenshot kehadiran mahasiswa itu diupload ke e-learning Amik Nurmal sesuai dengan jumlah pertemuan. Contohnya pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu materinya diupload ke e-learning dan kehadiran mahasiswa diupload juga ke e-learning. Itu sisa Bapak Ibu foto. Cuman ini untuk nama Zoom mahasiswa itu tidak lagi harus, maksudnya tidak lagi sembarang, harus NIM, pakai NIM, spasi, nama lengkap, supaya dosen mengabsen itu jelas. Itu. Kemudian untuk kehadiran, jadi mahasiswa jangan hanya mengaktifkan Zoom, tetapi kameranya tidak on. Jadi Bapak Ibu harus memastikan mahasiswa itu kameranya on. Jangan sampai mahasiswa hanya aktifkan Zoom, kemudian dia tinggalkan. Nah itu, jadi dia tidak lagi mendengar materi dari dosen yang bersangkutan. Itu. Jadi mohon kerjasama kepada Bapak Ibu dalam kontrak perkuliahan untuk Zoom itu harus disampaikan bahwa kameranya itu harus on. Itu seperti kemarin Ormik itu bagus. Jadi mahasiswa tidak meninggalkan tempat itu. Kemudian B, setiap dosen sebelum melakukan perkuliahan melalui Zoom meeting wajib melapor ke Ibu Yeti untuk mengambil user dan password Zoom meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi ini poin 5 ini untuk mata kuliah teori. Jadi Bapak Ibu untuk 30 menit sebelum pelaksanaan sudah bisa mengambil link dari Zoom meeting untuk pembelajaran online sesuai
jadwal. Jadi kalau yang tidak sesuai jadwal saya tidak kasih karena itu harus sesuai jadwal yang sudah tertera, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi demikian penyampaian ini dan dimohon kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti bersama agar perkuliahan online ini dapat menghasilkan mutu pembelajaran yang kita harapkan. Kemudian untuk honor dari dari dosen itu dinilai dari jenjang pendidikan itu. Jadi sudah tidak sama lagi kayak kemarin, biar dia S1, S2, dosen tetap, dosen tidak tetap, honornya sama. Jadi sekarang untuk pemberian honor atau reward kepada dosen melalui honor mengajar itu sudah melalui secara jenjang pendidikan itu. Jadi tidak sama lagi antara honor S1, S2, kemudian dosen tetap dengan dosen tidak tetap itu. Jadi kepada Bapak Ibu apa ada yang ditanyakan silakan supaya bisa terbuka sebelum masuk ke materi e-learning. Silakan. Pak Anton, siapa tahu ada yang ditanyakan. Nah, itu terhitung mulai bulan kapan? Apa itu? Itu pencairan. Yang tabungan Jadi untuk honor ini tergantung ke dosen. Nah, selama ini untuk honorarium itu diberikan pada saat selesai mid-test, pertengahan semester dan final semester. Nah, untuk pembagiannya itu nanti saya sampaikan melalui grup dosen itu karena tadi hanya disampaikan secara langsung untuk honorarium itu dari ketua yayasan menyampaikan tidak sama lagi antara honor, jadi disesuaikan dengan jenjang pendidikan itu. Walaupun dia sama-sama angkat HP, tapi ada dia punya ya jenjang pendidikan seperti itu, Pak. Itu berlaku mulai semester ini. Yang kemarin belum. Jadi mulai berlaku tahun akademik 2020-2021 supaya yang jenjang pendidikannya masih S1 itu dia ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Begitu juga yang S2 bisa lanjut ke doktor. Itu. Pak Trisno, terima kasih Pak tahu Ketua Yayasan. Nah, Jadi salah Pak Ketua Yayasan, terima kasih. Semoga sehat selalu dan semoga cepat jadi amin. dokter. Sudah daftar dokter, Bu. Itu. Pak Ketut, ada yang Baru menyusul ditanyakan? yang Sudah, menyusul Pak. dokter, yang menyusul nanti dokter satu lagi yang ada tuh ketua direktur nanti menyusul direktur jadi dokter lagi nanti. Itu. Ada yang ditanyakan? Jadi Pak Anton sudah oke karena berlaku di tahun akademik 2020-2021. Itu. Ibu Lanjut, Pur. kalau Pak Haji bilang lanjut. Jadi itu sebagai penyampaian. Nanti untuk honornya itu berapa nanti disampaikan ke grup dosen itu karena masih dirapatkan lagi. Itu. Dan pintuan. Pihak internal. Sepakat. Sepakat. Dari edaran ini apakah Bapak Ibu sudah siap melakukan? Jadi ini Zoom hanya 8 kali. Mengapa hanya 8 kali? Karena mengingat juga dari mahasiswa pulsa datanya, kemudian mungkin dari jaringannya itu tidak stabil.
Cuman setahunya saya ini mahasiswa sudah ada di LUK semua karena sebagian praktikum itu sudah dilaksanakan secara tatap muka. Itu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan silakan. Untuk aplikasi ini jadi bisa Bapak menggunakan WA mengenai informasi-informasi ke mahasiswa, tetapi untuk perhitungan pertemuan dosen itu saya lihat di e-learning dan pelaksanaan Zoom. Itu untuk mata kuliah teori. Begitu juga untuk praktikum. Praktikum juga kehadirannya itu masuk ke e-learning. Jadi baik praktikum maupun teori, kehadiran dosen itu dilihat dari e-learning. Jadi saya pantau melalui e-learning. Itu. Sudah pas. Pak Ketut, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak Neroldi. Oh iya, ibu saya. Ya, ada yang bisa ditanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Untuk poin 5A di situ kan 8 kali dalam satu semester untuk Zoom. Sedangkan untuk pertemuan kan 16 kali untuk mengajar toh. Jadi 8 kalinya ini menggunakan apa? Aja. Sisanya. Jadi untuk perkuliahannya ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu menggunakan ke-16 kalau dia lengkap toh pertemuannya sampai 16 itu wajib di e-learning. Jadi sisanya itu Pak melalui e-learning. Oh iya. Itu. Oke, makasih Bu. Tetapi juga Pak, biar dia Zoom, materi plus kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, belajar mengajarnya itu di-upload juga di e-learning Pak. Jadi difoto keseluruhan, macam 16 orang yang hadir, berarti sejumlah 16 orang yang hadir. Supaya saya cek dengan di e-learning. Itu jangan cuma dia ambil materi di e-learning, tetapi dia tidak ikuti Zoom-nya, seperti itu. Oh iya, siap Bu. Oke, Ya? makasih. Oke. Ya. Ada yang lain? Pak Anjas, sudah? Satu mata kuliah. Nanti ini saya bagi ke grup. Jadi saya bagi ke grup dosen. Nah, jadi mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Sudah jelas mengenai tambahan dari surat edaran ini bahwa honor mengajar atau reward itu diberikan secara sesuai jenjang pendidikan. Itu untuk tambahan. Pak Gusti sudah siap? Sudah, Bu. Nah, Oke. Jadi selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gusti Rika Permana Eskom untuk menyampaikan tata cara penggunaan e-learning dari masuk sampai selesai atau keluar. Oke, disilakan Pak Gusti. Lanjutkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi ini adalah tampilan awal. Halo, bisa dilihat? Bisa. Oke. Jadi ini adalah tampilan awal dari e-learning Amikluk Banggai.
Alamatnya itu di https elearning.amik-normal.ac.id, nomornya 8082. Nah, untuk login di sini nanti kami akan infokan lebih lanjut untuk username dan password kepada Bapak Ibu dosen masing-masing gitu ya. Oke, di sini saya langsung login dulu. Oke, jadi ini tampilan awal setelah kita berhasil masuk. Nah, karena biasanya setiap pemberian username dan password itu kadang tidak sesuai dengan keinginan begitu ya. Karena username-nya itu kita random. Nanti disarankan untuk Bapak Ibu dosen mengubah email ataupun password untuk akun e-learning-nya gitu supaya tidak terkendala lagi dengan password yang kami berikan, biasanya lupa atau apa, itu saran saya dirubah dulu. Caranya bisa klik ke profile, di sini gambar profile, kemudian edit profile, kemudian emailnya ini disarankan menggunakan email yang aktif gitu ya. Oke, di sini setelah diperbaharui emailnya, atau mungkin mau menambahkan foto profil juga bisa di bagian ini ya. Tinggal diseret atau diklik, kemudian cari file foto yang ada di komputer gitu. Oke, selanjutnya untuk merubah password itu biasanya saya masuk ke menu sini, preferences, atau bisa juga dari menu yang tadi. Sorry, tidak ada di sini ya. Jadi dari account, kemudian preferences, kemudian change password. Jadi password lama, password baru. Ini syaratnya minimum harus 8 karakter gitu ya. Oke, jadi tadi emailnya sudah saya update menggunakan email yang baru. Setelah diupdate, dia akan mengirimkan email ke email yang aktif ini. Cek dulu. Nah, di sini sudah ada email baru dari Amikluk Banggai. Silahkan dikonfirmasi gitu ya. Oke, jadi ini emailnya sudah berhasil diperbaharui. Gitu. Nanti email ini akan digunakan untuk merecovery kalau misalkan lupa password gitu. Jadi saya contohkan, saya login dulu, kemudian saya masuk ke lupa password, kemudian di sini cari berdasarkan alamat email. Oke, ini ya, jadi di sini sudah ada email baru masuk. Permintaan kata sandi tinggal diklik saja, kemudian masukkan kata sandi yang baru gitu. Oke, di sini selain menggunakan username, kita juga bisa login menggunakan email gitu ya, supaya lebih mudah. Oke.
Jadi untuk terkait akun sampai di situ dulu. Selanjutnya ini halaman depan, nanti di setiap, ini saya rubah dulu bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nah, di setiap kategori ini nanti akan ada banyak mata kuliah sesuai jurusan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu dosen hanya perlu mengklik di sini kuliah yang saya ikuti. Nanti kalau misalkan mengajar lebih dari satu mata kuliah, nanti semua mata kuliah itu akan muncul di sini atau di bawah sini ya. Ini. Jadi kalau misalkan ngajar 2, nanti di sini akan muncul 2 mata kuliah begitu. Kemudian ini halaman utamanya, kemudian dashboardnya di sini adalah mata kuliah yang sudah yang sedang berlangsung begitu. Oke, kembali ke halaman depan. Sekarang saya masuk di sini, saya contohkan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini secara default itu akan ada 4 topik. Nah, topik-topik ini nantinya akan mewakili pertemuan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa rubah nama topiknya sesuai pertemuan atau pertemuan dan tanggal sesuai jadwal begitu ya. Jadi caranya hidupkan mode ubah dulu. Kemudian klik di bagian pensilnya, misalkan ini pertemuan 1. Enter. Kemudian ini saya sudah contohkan kemarin. Saya akan ulangi di topik 2 ya. Ini topik 2 misalkan pertemuan 2 sesuai jadwal misalkan 22 September 2020, jamnya misalkan 16.00. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan materi, itu tinggal klik di bagian tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian di sini saya contohkan dulu yang dalam bentuk file. Nah, di sini filenya bisa bermacam-macam, tapi saran saya sebaiknya pakai file dengan ekstensi PDF gitu ya. Misalkan di sini materi pertemuan 2. Nah, ini namanya harus diisi, deskripsinya bisa dikosongkan gitu. Kemudian untuk filenya bisa di-drag. Bisa ditarik langsung seperti ini. Atau bisa diklik kemudian sebentar dulu itu senang. Kemudian choose file location seperti ini. Nah, filenya ini kapasitasnya maksimal 8 MB gitu ya. Oke, di sini filenya sudah masuk. Selanjutnya ke bagian pembatasan akses. Kalau misalkan Bapak Ibu upload materi sesuai jadwal, itu bisa saja pembatasan aksesnya tidak usah di-setting begitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu upload materinya sekalian, misalkan pertemuan 1, 2, 3, 4 itu diupload di waktu yang sama, itu nanti kemungkinan mahasiswa bisa mendownload semua materi itu di waktu yang sama begitu. Jadi kami tidak mau mahasiswa itu download materi di satu pertemuan begitu ya. Jadi misalkan yang jadwalnya hari ini dengan jadwalnya minggu depan itu di-download di hari yang sama, di hari ini begitu. Jadi materi yang untuk minggu depan hanya bisa di-download ketika sudah minggu depan begitu. Di sini
pembatasan akses, tambahkan pembatasan itu tanggal ya, date. Pilih date, kemudian di sini sampai misalkan, atau dari ya, dari tanggal berapa materi ini bisa diakses. Misalkan di sini tanggal 22, kemudian tambahkan lagi sampai tanggal berapa begitu. Misalkan saya berikan 3 hari ke depan, 22, 23, 24, di waktu yang sama. Gitu. Jadi materi ini hanya akan tersedia dari tanggal 22 sampai tanggal 24 jam 00.00 gitu ya. Atau mungkin jamnya bisa disesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan, seperti itu. Kemudian untuk activity completion, nah ini yang nantinya dijadikan sebagai absensi, seperti itu. Jadi di sini dipilih yang paling bawah, show activity as complete when condition are met gitu ya. Jadi maksudnya mahasiswa itu kalau dia tidak klik download materinya, dia tidak bisa centang sebagai hadir seperti itu. Jadi pilih yang paling bawah, ininya require view itu harus dicentang. Kemudian kalau sudah tinggal simpan kembali ke kursus. Jadi yang pertama saya rekap ulang. Nama materinya, kemudian filenya, kemudian pembatasan aksesnya, kemudian ini activity completion-nya. Pilih yang paling bawah. Oke, jadi nanti jadinya seperti ini. Saya contohkan di tampilan mahasiswa. Ya, jadi yang saya maksudkan tadi, mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk mengklik ini sebelum dia download materinya. Jadi dia ini otomatis ketika diklik, terbuka filenya, maka ini akan tercentang secara otomatis. Seperti itu. Nanti ini yang akan dijadikan sebagai absensi setiap pertemuan. Seperti itu. Oke, ini kalau materinya dalam bentuk file gitu ya. Bagaimana kalau misalkan dalam bentuk video? Nah, untuk video itu kami tidak sarankan untuk diupload ke e-learning videonya. Jadi videonya diupload ke YouTube, nanti linknya yang akan di input ke sini. Seperti itu. Jadi caranya saya rubah lagi di pertemuan 3. Pak Gusti, kalau tidak ada YouTube? Kan kalau punya Gmail ada YouTube semua, Bu. Maksudnya ini yang dosen KA tuh? Iya kan, kalau punya email ada YouTube-nya pasti. Tinggal di upload saja. Iya, semua ada. Cuman kan mungkin dosen yang lain menggunakan. Bisa Bagaimana? pakai Google Drive. Bisa pakai Google Drive juga kalau kan tinggal linknya yang dimasukkan di situ. Boleh, pakai Google Drive Ya, juga boleh. Google Drive. Itu. Berarti selain Ini YouTube kalau toh? yang dari YouTube itu dia tampilannya langsung ke play di sini. Maksudnya ini Pertemuan 3. Kalau Google Drive dia harus download. Iya. Pak Karno. Itu baru yang ini perhatikan. Oke, untuk video di sini kita pilih label. Sampai mau recording ini. Saya, Pak. Oh, lanjut. Tak kira yang menyusup.
Lanjut. Ya. Contoh misalkan video ini. Caranya klik di sini. Kok nggak ada? Ini ya, sorry, share. Kemudian embed. Ini di copy. Linknya kemudian balik lagi. Mana? Ini kemudian mana sih? Mana sih kemarin? Bentar ya, ini banyak sekali. Pusing juga saya. Label. Kok nggak muncul menunya ya? Ini terus ini HTML. Ya, jadi di copy di sini. Bisa diatur juga pembatasan aksesnya sama. Nah, untuk activity completion-nya ini dia harus dicentang manual kalau video. Seperti itu. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi videonya tidak harus di-download kalau di YouTube. Jadi bisa di-play langsung di halaman e-learning-nya. Seperti itu. Jadi di sini saya contohkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini nanti. Selamat datang di video tutorial e-learning. Nah, untuk file video seperti ini, untuk kehadirannya itu harus dicentang secara manual, tidak bisa otomatis. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi ini Pak Gusti, nanti per mata kuliah sudah ada toh sisa dosen pilih mata kuliahnya. Ya, jadi toh nanti sudah daftar kita mata kuliah yang sediakan. diajarkan. Ya, nanti mata kuliah yang diajarkan itu muncul di ini kuliah yang saya ikuti. Ya, itu. Jadi sisa dipilih. Oke, jadi saya recap mungkin dari awal. Seperti ini, tampilan setelah login. Kemudian pilih mata kuliah yang mau diupdate materinya. Kemudian ini tadi posisinya ini ya, hidupkan mode ubah. Kemudian bisa diganti-ganti nama pertemuannya, nama topiknya menjadi nama pertemuan. Kemudian ditambahkan file atau video seperti itu. Oke, kalau tidak ada, sekarang lanjut ke topik berikutnya. Nah, sekarang untuk assessment. Untuk assessment, caranya sama, tambahkan, kemudian pilih assessment, kemudian namanya, tugas 1 misalkan. Kemudian soalnya bisa, kalau misalkan soalnya panjang, bisa diupload dalam bentuk file. Kalau misalkan soalnya hanya beberapa baris, mungkin bisa diketik di deskripsi saja. Seperti itu. Gusti, ya. Ini tugas, kan tiap pertemuan pasti dosennya ada kasih tugas. Macam pertemuan kedua sudah dikasih tugas. Nah, ini yang kau
aja kasih materi ini, pertemuan keempat itu langsung tugas. Maksudnya Ya, saya jadi- tiap pertemuan itu ada tugas. Begitu. Boleh, Bagaimana boleh. caranya mau upload. Bentar, jadi Macam setiap ini pertemuan 3. nih. Tuh. Jadi setiap Nah, pertemuan itu kita bisa upload banyak Ya. gitu, Bu. Jadi iya. misalkan saya contohkan di pertemuan 3 saja. Tambahkan Iya. sebuah aktivitas, kemudian pilih asesmen atau tugas. Berarti tambahkan di bawah ya. Ya. Kan sini Jadi tugas supaya Pak yang tentang biar kesimpulan. pertemuan 3 misalkan. Jadi saya ulangi, kalau misalkan soalnya panjang bisa di-upload dalam bentuk file. Kalau misalkan soalnya pendek itu bisa ditulis saja di deskripsi. Jadi misalkan ini soalnya Oke, kemudian bedanya nanti hanya di sini ya, di availability-nya itu diizinkan dikirim dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Kemudian batas akhirnya. Jadi kalau batas akhir ini tidak diaktifkan, mahasiswa tetap bisa mengirim tugas, cuman nanti ada keterangannya terlambat, seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan memang harus sesuai tanggal sekian harus sudah dikumpul seperti itu, maka ini harus diaktifkan. Dan ini harus sama dengan batas waktu ya, tanggalnya. Misalkan tanggal 29. Misalkan 0000 seperti itu. Nah, ini Remind me to grade by ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Karena ini untuk kita sebagai dosen seperti itu, untuk notifikasi bahwa pernah memberikan tugas gitu ya. Oke, lanjut ke bawah. Ini untuk apa namanya berkas yang nanti diupload oleh siswa, jawaban seperti itu. Bisa ditentukan filenya mau file apa. Ini ya, misalkan berkas dokumen PDF, ini bisa dicentang saja, seperti itu. Kemudian pembatasan akses juga kalau mau ditambahkan bisa, caranya sama seperti tadi. Tapi kalau ini sudah ada di sini ya, untuk pembatasannya, kalau tanggal. Atau misalkan Bapak Ibu mau pertemuan yang lain, begitu sebelum tugas ini harus dalam kondisi terchecklist seperti itu. Bisa ditambahkan lagi pembatasannya di sini. Ini di bagian activity completion seperti itu ya. Pilih misalkan materi 4 itu harus komplit gitu. Maksudnya materi 4 itu sudah dibaca atau sudah dipelajari. Baru bisa mengakses tugas yang ini seperti itu. Oke, ini activity completion-nya sama, pilih yang paling bawah. Kalau sudah, simpan. Oke, jadi ini tugasnya sudah muncul ya. Kita coba. Nah, ini tidak bisa dibuka karena dibatasi ini ya, harus tercentang dulu seperti itu. Ini kalau sudah tercentang masih belum bisa juga, cek lagi tanggalnya.
Oh ini. Sorry, salah. Tadi di pembatasan akses. Ini harus di sini ya. Oke, ini sudah bisa dibuka, kemudian di-download soalnya di sini. Setelah itu dikerjakan, nanti anak-anak bisa upload. Boleh potong di itu sini ayam. ya. Jadi nanti kalau misalkan batas waktu akhir ini tidak diaktifkan, nanti menu untuk uploadnya tadi itu tetap ada begitu, tapi nanti dia akan terhitung sebagai terlambat. Jadi itu tergantung kebijakan Bapak Ibu saja. Tapi kalau misalkan diaktifkan, nanti menu untuk uploadnya sudah tidak ada seperti itu ya. Nah sekarang bisa diupload dulu. Ini saya contohkan, misalkan anak-anak mengirim tugas. Oke, sudah. Nah, untuk melihat hasilnya, siapa-siapa yang sudah kumpul, itu Bapak Ibu tinggal masuk saja ke tugasnya, kemudian view all submission. Nah, di sini akan muncul nama mahasiswa yang sudah mengirim tugas, seperti itu. Nanti untuk namanya ini akan kami tambahkan NIM supaya untuk mempermudah pencarian, seperti itu. Tadi di request sama Pak Ketut. Untuk melihat hasilnya bisa di-download di sini. Atau misalkan langsung dinilai. Kalau setelah di-download, bisa di-download manual. Tapi kalau misalkan filenya PDF, itu dia bisa terbuka di sini dan bisa kita komentari seperti itu. Misalkan mau ditambahkan catatan. Misalkan di bagian sini, apa keterangannya seperti itu. Atau misalkan ditandai, dikasih catatan, nanti ketika disimpan, anak-anak akan bisa mengetahui di bagian mana yang sudah dikoreksi seperti itu. Nanti untuk nilainya bisa diinputkan di sini, misalkan 70. Oke, kalau sudah, untuk kembali dari sini bisa diklik ke sini ya. Kita cek. Nah, ini feedbacknya yang sudah diperiksa di sini, misalkan dapat nilai 70 dari 100, anak-anak bisa lihat apa yang dikomentari seperti itu. Selanjutnya, untuk melihat laporan, untuk laporan absensi itu bisa masuk ke setting, kemudian lanjutkan, kemudian di activity completion. Nanti di sini bisa kelihatan materi mana yang diakses sama siapa, seperti itu ya, kayak ini. Atau bisa di-download
file dalam format CSV atau Excel. Oke, jadi contoh seperti ini, materi 1 diakses sama mahasiswa ini. Nah, materi 3 ternyata tidak diakses, seperti itu. Nanti ini yang akan dijadikan sebagai perhitungan kehadiran. Begitu Ibu Yati? Ya, di sini Iya, lengkap Pak, dengan Pak Gusti. tanggalnya. Oke, selanjutnya untuk yang pertemuan Zoom itu bagaimana Ibu? Yang pertemuan Zoom mungkin di screenshot ininya ya, apa? Kalau pertemuan Zoom, iya di screenshot. Boleh melalui video. Partisipannya seperti ini. Iya, macam ini pertemuan 3. Kalau kayak di videokan atau screenshot kehadiran Jadi ini mahasiswa. di daftar partisipannya ini. Tampilkan gambar. Oke, di sini Iya, screenshot. macam begitu. Tapi nama apa? Nama peserta itu harus menggunakan NIM spasi Ya, nama. nanti kan mereka yang rename. Iya. Oke, jadi bisa diupload di sini. Pakai file. Kemudian absen Zoom. Kemudian di-upload. Oke, jadi sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sudah ending sih sudah nih. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Anjas, Oke, jadi siapa di tahu sini ada yang... Ya. Lanjut. Oke, jadi saya sampaikan sedikit di sini ada beberapa. Di sini bisa Bapak Ibu buat kuis atau mungkin multiple choice. Itu kami menggunakan Moodle, platform e-learningnya, learning management systemnya. Mungkin nanti bisa dicari literatur tentang cara membuat kuis ataupun soal pilihan ganda seperti itu ya. Tapi yang umum itu ini yang sudah dipresentasikan dari tadi. Hanya untuk materi sama tugas seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Ya, bagaimana Pak? Di sini kan juga ada menu aktivitas kuis. Aktivitas Tidak pakai kuis. kuis ya Pak, kuis. Jadi kuis bisa dipolis atau
Putus-putus Pak, putus-putus. Putus-putus juga suara di sini. Oh, jaringan. Oh. Halo? Halo. Halo, selamat sore. Ya, sore. Halo, selamat sore. Ya, Sore Pak Anjas. Ya, Pak Gusti. Yang saya mau tanyakan di sini, ya, hari ini kan cara penggunaan e-learning untuk dosen. Ya. Ya, apakah untuk penggunaan e-learning untuk mahasiswa ada diajarkan atau bagaimana? Sudah kami jadwalkan besok Pak, rencana Pak untuk mahasiswa. Oh iya. Sehingga itu perlu untuk mahasiswa juga penting kan? Iya, untuk yang semester atas sih sudah sebelumnya Pak, tapi untuk yang semester baru ini kan yang mahasiswa baru itu yang jadi sasaran utama sih sebenarnya nanti besok. Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Hanya itu Pak. Oke Pak. Ya, halo, Pak Gusti. Ya, halo Pak. Apa namanya? Kan ada menu kuis di situ. Iya Pak. Nah, ini juga tentang kepada Ibu Yeti, apakah final itu sudah pakai e-learning di aplikasi kuis ini atau masih menggunakan yang kayak kemarin? Untuk final itu Ibu Yati. Ibu Yati. Ya. Untuk final bagaimana? Apakah pakai learning atau tetap pakai CBT? Untuk final itu tetap menggunakan CBT. Oh, Mungkin final. kalau mungkin Meet yang anu ya. Yang Meet. Kalau Meet. Meet itu masuk e-learning. Ujian tengah semester pakai e-learning. Iya, tapi kalau final itu harus menggunakan CBT karena ada berita acaranya di situ. Iya, sama pembatasan akses. Pembatasan hak akses untuk mahasiswa karena ada beberapa hal yang mereka lakukan, terutama administrasi. Begitu Pak, katanya Pak. Kemudian apa dosen juga bisa akses mata kuliah kita, dosen yang lain? Tidak bisa Pak. Oh, tidak bisa. Ya, hanya dosen yang bersangkutan. Ya, tunggu. Hanya dosen yang bersangkutan dan pengelola nanti Pak. Mungkin BAK sebagai controlling palingan. Untuk ngecek apakah di-upload materinya atau belum, seperti itu. Prodi Pak Gusti. Jadi Oh, iya. Prodi yang ngecek, bukan Prodi. BAK. Sorry. Selamat sore Pak Gusti. Sore. Ya, ini untuk penggunaan Zoom meeting. Ya. Apakah sebelum melakukan kegiatan proses belajar mengajar, nantinya link Zoom meeting akan dibagikan oleh operator ke mahasiswa dan dosen mata kuliah yang bersangkutan atau bagaimana? Jadi begini Pak, untuk Zoom meeting itu ini kami masih cari formulanya yang memudahkan begitu Pak.
Jadi nanti kita buatkan link sesuai mata kuliah. Jadwal, ya. Jadi nanti setiap pertemuan link itu saja yang akan digunakan, seperti itu Pak. Jadi tidak setiap kali buat kita bagikan link baru lagi begitu. Tapi nanti link itu akan diaktifkan ketika sudah jadwalnya, seperti itu rencananya Pak. Oh iya, oke. Terima kasih. Jadi dosen itu kurang masuk jadi link yang sudah itu kurang ya. masuk. Nanti kan kita setting dosennya jadi co-host mungkin untuk supaya bisa share screen seperti itu Pak. Oh iya. Gitu. Ini Pak Gusti masih harus dijelaskan lagi tentang kuis tadi, karena di Meet kan menggunakan e-learning. Iya. Ya, cara penilaiannya juga itu. Kalau kuis Pak, itu kan dia bisa kita tentukan poinnya berdasarkan soal. Karena dia kan optionnya benar salah begitu Pak, true false atau multiple choice. Nah tadi yang saya jelaskan di sini itu yang berbentuk seperti essay begitu Pak. Jadi tugas yang berbentuk essay seperti itu. Nah, untuk yang kuis nanti saya mantapkan dulu Pak, karena saya belum korek juga itu terus terang. Yang kuisnya nanti saya mungkin buatkan video terpisah, nanti saya upload di YouTube, nanti dibagi linknya Pak. Seperti itu. Takut salah nanti Pak. Oke. Yang lainnya, ada pertanyaan? Dosen-dosen lain? Pak Antong, Ibu Susan, Ibu Pur, Pak Weli. Kalau Pak Ketut sudah. Sampai ini 8706. Ibu Yati, coba dibaca itu chattingannya Pak Weli di Zoom. Apa? Artinya kalau lewat e-learning, mahasiswa tetap belajar mandiri. Iya. Artinya kalau lewat e-learning mahasiswa tetap belajar. Maksudnya ini Pak, mahasiswa tetap belajar mandiri, tetapi dosennya itu harus mengkontrol. Nah, jadi tadi contohnya melalui grup WA. Itu Pak Weli. Jadi tidak hanya semata-mata dosen kasih tugas atau kasih materi tanpa ada interaksi. Begitu. Jadi di e-learning itu bisa berinteraksi kayaknya Pak Gusti. Bagaimana Pak Gusti? Bisa. Ada interaksi, ada interaksi antara dosen dan mahasiswanya di e-learning. Ada, bisa pakai. Contohnya dia upload materi. Macam pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kan melalui Zoom interaksinya. Nah, berarti pertemuan 5, 6, 7 itu melalui e-learning. Ya. Nah, jadi ini Pak Weli kan bertanya, mahasiswa tetap belajar mandiri ya? Nah, tetap belajar mandiri, semuanya tetap belajar mandiri. Cuman dosennya tidak melepas begitu saja. Dia harus kontrol mahasiswanya. Jadi contohnya di jam 10 sampai jam sekian ada materi ke pertemuan kelima. Nah, berarti tidak melaksanakan Zoom. Nah, berarti dosen itu berinteraksi di e-learning. Itu, jangan hanya upload kemudian ditinggalkan tanpa ada interaksi dengan mahasiswa. Seperti itu. Walaupun tidak lewat e-learning, boleh juga lewat grup. Kan biasanya ini dosen ada grup masing-masing mata kuliah. Seperti itu Pak Weli. Jadi bisa ini Pak Gusti lewat chat e-learning. Bisa, tapi harus dibuatkan dulu ininya, apa namanya? Iya, dibuatkan grup berdasarkan mata kuliahnya.
Iya, nanti kita buatkan. Bisa toh kalau admin yang buat? Bisa. Iya, nanti saya bantu Pak Gusti supaya dosen hanya bisa upload dengan langsung berinteraksi dengan mahasiswanya. Begitu. Sudah paham Pak Willy? Nah, ya kasih baik lihat alis. Kasih baik dulu alis. Pak Gusti, Ya. boleh anak-anak yang upload ke e-learning nanti? Apanya, Pak? Apa Harus yang kita dosen. boleh didelegasikan ke anak, ke Keting saja yang bisa masuk ke situ. Nah, berarti nanti user dengan passwordnya Bapak yang dikasih sama itu mahasiswa. Oh, begitu ya. Oh, ya, Iya, oke. jangan dikasih dia sendiri Masuk ya. masuk. Tidak Oh, boleh. ya, boleh. Boleh. Oke, sip. Terakhir Thank you. dosen cuman tidur di rumah. Oh iya. Oke, sip. Bisa diserahkan di ketua tingkat. Aduh, ini Pak. Nggak ada job description-nya kan. Tapi ketua tingkat yang memang sudah dipercaya, ditahu DPD delegasi. Iya. Ketua tingkat juga Pak yang dipilih yang aktif. Oh ya jelas lah. Jangan Oh, yang setengah mati jaringan. Nah itu. Kemudian yang bisa menghubungi teman-temannya itu. Jangan cuma menang sendiri. Biasa kan ketua tingkat menang sendiri dia. Terserah, mana mau ikut dan tidak terserah. Nah itu. Tetap dikontrol oleh dosennya juga. Nah itu. Tetap harus. Dan dilapas semua. Tetap Dengan dilapas, sebentar. Betul aja. Nah itu. Kalau DPK ekor, DPK paling kasar, DPK ekor ditahan-tahan. Oke, Dang. Thank you. Oke. Halo, Assalamualaikum Kak Yeti. Waalaikumsalam. Kak Yeti, saya punya jadwal kan malam. Nah, saya ini dibubung. Apa bisa dirubah? Ke sore ke pagi? Perubahannya itu sampai besok. Iya, soalnya Nanti rawan. pilih bubung. hari apa. Yang penting jangan tabrakan dengan yang melaksanakan Zoom. Kan punya ini praktek toh. Iya. Itu. Yang jelas untuk praktikum itu jam 9 sampai jam 12 dengan jam 1 sampai jam 4. Oh iya. Oke, makasih Kak Yeti. Ya. Kita yang mata kuliah praktek ini harus bukan 16 kali pertemuan atau bisa juga menggunakan Zoom. Disesuaikan Pak, jangan sampai tiba-tiba ada surat edaran tidak bisa melaksanakan perkuliahan itu, makanya saya terapkan baik yang tatap muka maupun yang teori itu teori yang online harus upload ke e-learning. Menjaga-jaga jangan sampai pada saat pertemuan pertama ada edaran untuk tidak bisa melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran di kampus itu. Karena ini saya baru lihat ada edaran. Ada edaran ini dari kalau misalnya ini kan belum ada edaran untuk melarang segala aktivitas mahasiswa di kampus, masih membolehkan mata kuliah praktek itu untuk tatap muka. Apakah harus kita 16 kali itu semuanya tatap muka atau putus-putus Pak Karno, halo. Putus-putus. Halo, ya. Sudah jelas? Halo. Jelas? Halo, sudah. Sudah. Apakah bisa kita yang mata kuliah praktek ini 8 kali pertemuan misalnya tatap muka, 8 kali pertemuannya itu lewat aplikasi Zoom. Gitu. Jadi tidak full 16 kali pertemuan per kampus tatap muka begitu. Juga
mata kuliah praktek ini yang pendekatan harus tatap muka adalah mata kuliah praktek yang menggunakan media alat dan mesin-mesin. Kalau kita diambil ini kan media alatnya hanya komputer. Jadi bisa lah kalau hanya lewat aplikasi Zoom, bahkan lewat e-learning saja sama dengan teori masih bisa. Itu dibandingkan dengan mata kuliah praktek yang sudah menggunakan mesin-mesin itu kan memang harus ke kampus, harus ke laboratorium mahasiswanya. Gitu Ibu Yeti. Jadi Pak, ini saya bantu jawab bahwa kalau kita tidak membuat tatap muka, dilema juga karena kita kan ada mahasiswa baru. Ya, tidak boleh itu 16 kali. Oh iya. Jadi dibolehkan menggunakan aplikasi Zoom juga. Walaupun memang harus ada pembatasan, misalnya maksimal 8 kali. Nah, makanya harus tatap muka. Oh iya. Berarti nanti dirapatkan lagi Pak masalah itu. Halo? Oke. Ya, nanti kita rapatkan supaya ini baik teori maupun praktik. Baik teori maupun praktik memang semuanya harus upload materi di e-learning ini. Gitu ya, Pak Gusti. Ibu Yati. putus-putus Pak suara ini. Materi ya. Apa? Oh iya. Iya, baik teori, praktikum, wajib dosen mengupload materi serta tugas-tugas itu lewat e-learning. Jadi contohnya saya ini prodi bisa cek, oh pertemuan ketiga dosennya sudah memberikan tugas. Jadi bisa dicek, proses perkuliahannya itu bisa saya cek, walaupun tidak secara langsung melihat proses perkuliahan. Begitu Pak. Jadi wajib. Oke. Halo? Cuma mau suara. Halo? Karena ada yang suara ayam DP signal. Pak Gusti. Ya Bu. Aduh. Pak, karena suara ini putus-putus. Sudah saya Bu. Oh sudah. Itu saja dulu. Yang lain ada pertanyaan? Nanti kalau Jadi boleh nanti sambil jalan bertanya. Nanti sambil berjalan proses bertanya lagi nanti. Siap. Yang jelas 24 jam. Untuk kuliah ini hari Senin itu kan tanggal 28 sudah proses perkuliahan, tetapi masih kuliah umum. Jadi masih kuliah umum lewat Zoom virtual karena menghadirkan pemateri-pemateri dari luar. Jadi aktifnya itu di tanggal 29. Jadi tanggal 29 itu sudah aktif proses belajar mengajar sesuai jadwal yang tertera. Jadi dosen-dosen yang ingin merubah jadwal dan harinya itu bisa menghubungi saya paling lambat hari Rabu. Karena hari Kamis itu saya sudah distribusikan ke mahasiswa.
Dan sekali lagi untuk edaran dosen itu nanti saya sampaikan ke grup WhatsApp dosen Amik. Kemudian untuk honor mengajar atau reward itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta dosen, apakah dia dosen tetap dan memiliki jafung. Jadi sudah ada perbedaan. Kemarin-kemarin itu disamakan antara S2, S1, dosen tetap itu sama, tidak ada perbedaan. Cuman nilainya itu belum bisa saya sampaikan di sore hari ini karena masih dirapatkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Jadi untuk RPP, untuk mata kuliah kurikulum tahun akademik ini, yang semester 1 itu menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2020-2021. Jadi macam RPS, rencana pembelajaran semester, itu belum ada untuk semester 1, tapi sebagian sudah ada. Jadi macam Pak Ancas ini fisika kan belum ada RPS-nya. Kalau bisa saya minta tolong nanti saya kirim formatnya, nanti Bapak buatkan RPS-nya. Itu untuk mata kuliah fisika. Itu. Statistika. Statistika. Fisika. Tunggu saya lihat. Oh, statistik. Yo, ibu. Tunggu Pak saya lihat Statistik. Statistika, bukan fisika. Sorry. Mungkin karena basic fisika tuh. Iyo. Itu, jadi mohon bantuannya untuk buat RPS nanti kita pelajari di sini. Itu. Tidak ada lagi yang ditanyakan Pak Neroldi. Sudah pas. Pak Karno, pas sebelum ditutup. Pak Gusti, kalau bisa linknya ini link YouTube kan ngana rekam ini toh, Pak Halo, Gusti. Gus. Ya, Bu. Nah, nanti ngana bagikan di grup dosen supaya yang tidak hadir bisa belajar di situ. Siap, siap. Nah, itu Iya, Pak Ahmad. Halo Pak Gusti. Ya, halo. Ya. Kapan kira-kira untuk user dosen ini, akun dosennya itu didistribusi? Tergantung dari prodi, Pak. Tergantung prodi. Hari Jumat. Karena Mata fixnya kuliah itu sama- jadwal hari Rabu. Sama mahasiswa yang sudah urus KRS. Ya, maksudnya supaya mungkin ada beberapa waktu sebelum perkuliahan dimulai, mungkin dosennya sudah bisa upload materinya. Iya. Iya. Berarti anu Hari dulu, Pak, Jumat. ya. Hari Jumat Pak Gusti. Ya, dosen-dosen lain hari Jumat ya. Pak Karno. Menunggu. Oke. Ya, foto bersama dulu. Mana ini? Trisno. Pak Ketut. Ibu Susangat. Ibu Pur, Pak Weli, Ibu Melda, Pak Ketut, Pak Yusri. Ini belum semua hadir. Itu. Pak Weli. Tris, apa kabar?
Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke. Anu itu. Belum? Pur belum tampil. Pur, Ibu Pur. Dibubung ini Ibu Pur. Dandar. Sudah foto. Ya, Bu Yeti yang foto. Bu Yeti yang foto. Ya, Pak Weli. Pak Weli ini cuma banyak. Ini Mas foto situ kon tempel. Pak Anjas, Ibu Susan. Sisa Pak Anjas, Ibu Susan. Pak Ketut, ini. Pak Weli latar merah ini di belakang. Latar merah ini. Pak Direktur bagi-bagi masker. Masker merah. Latar merah. Oke. Cheese, 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak Gusti, sudah? Oke. Jadi Pak Gusti nanti upload di grup dosennya, bagikan supaya yang tidak hadir dia bisa pelajari dengan sendirinya, tidak bertanya lagi sama Pak Gusti. Jadi mau ditutup saja ini Pak Kanan. Pak Kanan ada pesan dan kesan, silakan Pak Kanan. Link absennya tolong diisi. Oh iya, link absen, cepat 5 menit. Sudah. Kirim di mana pilih? Ada di chat, di chatnya itu apa? Zoom. Itu kirim lagi. Di sebelah. Ini paling bawah. Sebelah mana itu? Di chat. Paling bawah di chat. Buka chat paling Itu bawah. di WA juga saya sudah kirim. Oh yang e-learning ini. Bit e-learning. Iya. STML di WA aja. Saya mau bajalan kok di situ. Sudah? Jadi Bapak Ibu dosen, karena materi sudah selesai dari Pak Gusti tentang cara penggunaan e-learning AMI normal. Untuk dosen itu wajib menggunakan e-learning baik mata kuliah praktikum maupun teori. Nah, jika ada pendukung seperti WA itu digunakan, cuman tidak dihitung pada pertemuan perkuliahan. Jadi kita lihat di pertemuan e-learning dan Zoom untuk yang teori. Pak Direktur baru on. Pak iya. Jadi sebelum diakhiri, saya persilakan dulu Pak Direktur untuk menyampaikan. Silakan karena baru on ini, hampir sudah ditutup. Sudah, pas. Pas saja apa yang disampaikan, iya. Nah, itu. Sudah. Oke, jadi Saya. Pak Kandar, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Saya minta waktu sedikit saja. Perlu saya informasikan untuk e-learning AMI Luk Bangga ini kan kemarin tidak masuk di kuota yang gratis itu, kuota dari Kemdikbud. Cuma ada surat yang masuk dari Indikti dimintakan untuk didata. Jadi mungkin 3 hari sebelum itu saya sudah datakan untuk e-learning ini supaya dia masuk di kuota yang 53 itu untuk dosen. Jadi kalau e-learning itu yang terdaftar itu kurang lebih baru 40 website di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau aplikasi yang masuk di kuota yang untuk dosen itu WhatsApp masuk, kemudian ini aplikasi Zoom masuk juga di aplikasi itu. Masuk e-learning kita, tapi e-learning kita baru didaftarkan.
Jadi masuk di kuota. Jadi 45 GB itu untuk kuota pembelajaran, 5 GB bebas, kuota bebas. Sama juga dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa, ya jadi kemudian untuk berlaku yang dosen yang sudah punya nomor urut pendidik, kemudian nomor urut induk dosen khusus, NIDK dengan NIDN, nomor induk dosen nasional. Sekian Ibu Yeti. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar sebagai pembantu Direktur 1, bahwa untuk bantuan kuota ini tidak berlaku kepada dosen yang tidak memiliki NIDN maupun NUP dan NIDK. NIDK berlaku. Yang tidak memiliki itu NUP, NIDN, dan NIDK. Contohnya Pak Anton. Ya Mbak gitu. Ada, Oh, pantun Pak apa? Anton ada. Oh, Pantun ada pantun. iya. Kenapa pantun ada dapat? Berarti Pak Anton ada. Jadi contohnya ini sama Pak Ajas karena baru bergabung. Jadi kalau bisa secepatnya mengurus untuk menjadi dosen tetap yayasan, nanti berhubungan dengan Pak Iskandar, Imelda, kemudian Ibu Susan, Pak Neroldi. Nah, ini yang belum mendapatkan bantuan. Berarti saya dapat ini? Dapat kayaknya. tunai. Boleh didaftar. Tunai apa itu? Tunjangan tunai. Tanggal 28 di-upload untuk SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak di dosen itu. Kalau dosen, saya lihat datanya yang sudah tervalidasi itu dari 50 sekian dosen, 18 yang sudah tervalid, termasuk Pak Yus yang baru bergabung dengan kita, sudah validasi nomor HP-nya. Kemudian kalau mahasiswa itu masih banyak, baru 61 yang validasi dari 892 mahasiswa. Jadi itu saya masih menunggu sampai tanggal 27. Jadi mana yang ada yang tervalidasi daripada kita yang mendapat sama sekali, jadi saya upload saja mana yang sudah tervalidasi. Jadi yang belum itu mungkin nanti di periode berikutnya di bulan Oktober. Karena 4 bulan ini kita mendapatkan kuota gratis. Pak Kandar. Ya. Musiana BLT. Usia BLT, bantuan langsung tunai. BLT-nya apa ini, Pak? BLT yang NIDN. Oh, itu yang NIDN, Pak. Aduh. Jadi saya dan Pak Anton belum tidak dijawab. Aduh, itu. Ya NUP dengan NIDK minta maaf. Makanya urus NIDK. Boleh. NIDK boleh, mana ini Pak Weli? Suka luar NIDK kayaknya. boleh dengan NIDN, yang tidak bisa itu atau yang belum bisa ini NUP. Jadi Pak Anton dengan saya ini. Aduh. Jadi Roba itu ini ujian. Ya. Pak Kandar. Ya. Roba jadi dapat NIDN itu. Bagaimana? Roba mau jadi NIDN. Kalau Pak Anton bisa NIDK. Pak Anton. Tidak diroba ke NIDN. Oh, enggak bisa, Pak. Kecuali Pak keluar dari PNS. Nanti saya rumahakan. Iya. Nanti saya rumahakan. Kalau PNS boleh dia NIDK. Nomor induk. Pak karena boleh lanjut studi, lama-lama tak hapus. Iya, NIDK. Baru saya punya masih NIDN itu. Iya. Tidak. Tapi NIDN yang bermasalah. Masih S1. Masih S1 Pak Karno, coba S2. Nanti dikasih beasiswanya Pak Iskandar dengan Pak Heri. Iya, beasiswa kampus dulu, tanggung. Boleh, catat Ibu Yati. Catat Ibu Yati. Ya, ada. Catat. Mendaftar Pak tahun Direktur ini. bagi-bagi masker. Siap. Warna merah. Jadi semua peminat boleh bergabung di kampus. Ini Ibu Yeti terlalu vulgar. Kan tadi sudah disampaikan ya. Siapa yang berminat? Ada Panwas, ada Panwas, ada Ibu Susan nih, ada Panwas. Biar saja ada Panwas. Sajian pansus. Oke.
Oke, Nanti informasi selanjutnya lewat WA grup dosen. Jika ada dosen yang belum paham, itu boleh datang di kampus, ketemu langsung dengan Pak Gusti. Jadi Pak Gusti welcome dengan welcome segala keahlian. Jadi Pak Gusti ini banyak keahliannya. Jadi dia banyak membantu dosen-dosen yang TBC. Nah, tidak bisa komputer. Jadi bisa langsung menghubungi dosen untuk membicarakan teknisnya tentang e-learning. Nah, jadi terima kasih mungkin Pak Direktur baru bergabung karena sudah selesai materinya. Ini akan ditutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Home Santi Santi Home. Bye bye. Pak Yusri boleh kalung, Pak Yusri. Jangan dipegang. Masih lockdown Pak Yus di Makassar. Sudah ada edaran itu. Oke, saya keluar duluan. Sampai ketemu. Oke, thank you. Goodbye. Goodbye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن